Masih dari ranah politik, saudara, kader PDI Perjuangan yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua relawan tertib dan tidak boleh campuri urusan partai. Sikap tegas itu dilontarkan Ganjar Pranowo menanggapi munculnya dukungan yang mengatasnamakan relawan Kami Ganjar untuk Presiden Joko Widodo agar menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ganjar menyebut jangan ada yang memancing di air keruh dengan memprovokasi karena tidak baik untuk pendidikan politik. Tanggapannya Pak yang merekomendasi Pak Jokowi jadi enggak boleh, semua harus tertib ya. Semua tertib, PDI Perjuangan punya aturan sendiri soal itu. Jadi sebaiknya relawan tidak mencampuri urusan yang di partai. Bersinergi saja dan sabar, wong semua partai lagi berdialog, lagi berdiskusi kok. Ini saya tegaskan jangan ada yang memancing di air keruh dan memprovokasi ya. Sehingga ini mengadu domba. Untuk pendidikan politik nggak bagus. Ya. Terima kasih Pak Ganjar. Sementara itu, Wali Kota Solo, Jawa Tengah yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, enggan menanggapi usul Jokowi jadi Ketua Umum PDI Perjuangan setelah selesai masa jabatan sebagai Presiden. Gibran bahkan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Ada tanggapan? Tidak ada tanggapan. Sudah ada pembicaraan terkait itu? Tidak ada. Setelah dari Presiden mungkin? Nih jangan tanyanya ke saya dong, ya. Tapi setelah jadi Presiden tetap di partai PDIP ya, Mas? Wah, saya juga nggak bisa jawab. Tanya ke beliau ya. Ya, ada yang mengusulkan Jokowi jadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Pengusul disebut dari relawan Ganjar. Nah, apa maksud dari isu ini? Kita bahas bersama pengamat dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, apa kabar Mas? Sehat selalu Mas Tipal, apa kabar? Kabar baik, insya Allah. Melihat isu ini, ada apa gerangan menurut Anda? Ya, saya kira memang harus ada investigasi yang cukup serius ya untuk mengungkap dan mengetahui motif apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kami yang mengaku relawan Ganjar, kami relawan Ganjar yang tentu saja mengusung isu yang cukup sensitif ya. Pertama, apa betul ini relawan Ganjar Pranowo? Karena selama ini biasanya relawan Ganjar Pranowo itu tidak pernah bicara tentang suksesi kepemimpinan di PDIP. Kita tahu persis misalnya dari rekam jejak dari berbagai relawan-relawan yang hampir tiap hari deklarasi di berbagai tempat itu kan selalu bicara tentang Ganjar itu adalah sosok yang dinilai pantas untuk maju dan bisa diusung. Kalaupun toh bicara tentang PDIP, paling mungkin hanya mendesak PDIP untuk segera mengumumkan kira-kira siapa kandidat Pilpres yang akan diusung oleh mereka, kan begitu. Yang kedua, kalaupun toh ini betul kami relawan Ganjar, betul relawan Ganjar Pranowo, saya kira memang harus ada sanksi yang cukup tegas ya, karena ini tentu akan merusak suasana hati, suasana kebatinan, bagaimana konsolidasi dan hubungan baik antara Megawati dengan Jokowi. Tapi kalau Anda merasanya ini memang betul datang dari relawan atau dari orang lain mungkin atau dari pihak tertentu mungkin coba mengadu domba begitu? Karena kan problemnya saat ini kan Pak Ganjar itu tidak pernah memberikan list kira-kira sejumlah relawan yang betul-betul terkonfirmasi sebagai relawan atau yang ngaku-ngaku sebagai relawan. Publik kan tidak pernah tahu secara pasti. Tapi yang jelas Mas, apapun judulnya yang ngaku-ngaku relawan itu atau relawan Ganjar ini pasti akan merusak konsolidasi hubungan yang baik antara Jokowi dengan Megawati. Ya, saya menangkap memang ada upaya adu domba. Pertama memang ya kalau kita melihat rata-rata kan ada asumsi, ada dugaan-dugaan bahwa Pak Jokowi itu lebih condong ingin mendukung Pak Ganjar untuk maju di 2024. Jadi dengan adanya deklarasi dari relawan yang mengusulkan supaya ketum ke depan itu adalah Jokowi misalnya, ini secara tidak langsung akan membuat marah kader-kader internal PDIP yang sebenarnya sejak awal itu relatif tidak mendukung Ganjar tapi mendukung Puan Maharani. Sehingga di sini akan terjadi gejolak gitu dan akan membuat hubungan Ganjar dengan internal PDIP semakin tidak membaik. Kan itu sebenarnya kalau kita ingin kaitkan dengan 2024. Tapi untungnya Ganjar Pranowo itu segera mengantisipasi supaya para relawan, entah itu relawan beneran atau yang ngaku-ngaku relawan, untuk tertib tidak bicara tentang urusan partai. Karena PDIP itu, sorry to say misalnya, dari beberapa penelitian dibandingkan dengan partai yang lain ini agak beda Mas. Memang terah politik Soekarno cukup kentara di partai ini. Kalau di partai yang lain mungkin nggak ada soal, tapi bicara PDIP, ketika ada usul ketum ke depan itu adalah non terah politik Soekarno, pasti akan memantik kegaduhan bahkan keributan yang tidak berkesudahan.
ya apapun judulnya, kan Mbak Megawati kan juga punya terah ideologi politik yang sampai saat ini orang juga tahu sangat mungkin misalnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Puan ataupun Pak Nanan gitu ya, yang dinilai sebagai suksesor terah politik Soekarno yang sangat mungkin bisa melanjutkan estafet kepemimpinan itu. Tapi kemungkinan untuk untuk posisi sekarang, maka sosok Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini tidak bisa tergantikan menurut Anda? Ya tidak tergantikan, the one and only lah. Itu yang saya kira bahwa PDIP itu memang terah politik Soekarno menjadi variabel penting mengapa partai ini cukup sustain dan cukup kuat, Mas. Zaman Orde Baru cukup kuat misalnya, sekalipun ditindas tapi kemudian bangkit kembali, rebound setelah pasca reformasi, bahkan setelah menjadi oposisi di zaman SBY kemudian memenangkan pertarungan 2 periode 2014 dan 2019. Itu kan menunjukkan bahwa figur sentral Megawati Soekarno Putri adalah tidak tergantikan sampai saat ini. Oleh karenanya ketika ada suara-suara dari relawan ini sebenarnya tentu akan bisa menimbulkan gejolak ya antara hubungan Megawati dengan Jokowi yang dipersepsikan lebih mendukung Ganjar ketimbang Puan Maharani. Saya menduga ini ada kaitannya dengan Pilpres ya, supaya misalnya teman-teman internal PDIP itu semakin dalam tanda kutip keras kritiknya kepada Ganjar Pranowo. Ini yang saya kira memang harus diantisipasi karena menurut saya sejauh ini belum ada statement dari elit PDIP. Kok rasa-rasanya ini adalah suara internal, outsider dan tidak terlampau penting untuk dikomentari ataupun diberikan respon ya. Tapi yang jelas menurut saya ini isu yang cukup sensitif, Mas. Bicara PDIP itu bicara terah politik Soekarno, bukan bicara terah politik yang lainnya. Maka pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan relawan jangan campuri urusan partai sudah cukup kuat menurut Anda? Ya, saya kira memang ini sudah betul ya, Ganjar mengantisipasi secara cepat supaya para relawannya itu tidak genit dan cawe-cawe dalam urusan partai ya, karena partai itu beda dengan relawan, Mas. Partai itu pokoknya mekanisme ya, punya struktur yang tidak bisa dijeda ataupun diintervensi oleh siapapun. Sementara relawan itu outsider, orang di luar partai yang kebetulan ingin mendukung Ganjar Pranowo. Dua hal yang menurut saya saat ini sedang berhadapan-hadapan. Satu sisi misalnya internal elit PDIP itu lebih condong mendukung Puan Maharani untuk pencapresan 2024, sementara pada setting bersamaan di luar partai, di luar PDIP, relawan Ganjar kan berdenyut bermunculan hampir tiap hari di mana-mana itu. Ini yang kira memang saya membacanya relawan yang mengaku pendukung Ganjar ataupun benar ini relawan Ganjar pasti sedang bertaruh betul dengan apa yang mereka sampaikan. Tentu ini cukup sensitif dan tidak produktif ya, bagaimana untuk memperbaiki hubungan antara Ganjar Pranowo kemudian Jokowi dengan teman-teman yang ada di PDIP. Jadi wajar kemudian Ganjar itu menyebut ini ada penumpang gelap dan ada adu domba, karena itu berpotensi untuk menimbulkan gejolak, Mas. Karena bicara tentang suksesi kepemimpinan ketua umum itu haram hukumnya dibicarakan di internal PDIP. Dengan isu ini menurut Anda kerugian seperti apa yang bakal ditanggung oleh partai dan seserius apa kemudian PDI Perjuangan merespon hal ini? Saya kira reaksinya kan belum muncul dari teman-teman PDIP karena yang bersuara itu adalah outsider, relawan, bukan kader ya, ataupun bukan struktur di daerah. Jadi ini hanya sebatas angin lalu dan dianggap tidak terlampau penting. Tapi yang jelas ini pasti akan dilihat bahwa ada relawan yang ngaku-ngaku sebagai pendukung Ganjar mengusulkan isu yang sebenarnya selama ini memang tidak diperbolehkan untuk diperbincangkan di PDIP. Itu tadi, kalau di partai lain mungkin boleh bahwa siapapun jadi ketua umum, tapi di PDIP nggak mungkin. Untuk saat ini khususnya karena terah politik Soekarno itu adalah menjadi varian dan variabel penting yang tidak bisa tergantikan. Ada Mbak Mega, kemudian ada Mbak Puan, ada juga Prananda Prabowo yang dinilai sebagai darah biru politik yang ada di internal PDIP, Mas. Jadi kalau soal untung dan rugi, saya kira tidak ada untung dan ruginya. Tapi memang ada yang menduga bahwa ini ada upaya-upaya untuk adu domba memang antara Jokowi dengan PDIP, antara Jokowi dengan Mbak Mega khususnya, yang dinilai sampai saat ini belum menemukan titik temu soal kira-kira siapa capres yang akan diusung untuk 2024. Oke, tapi kalau kita melihat sisi lainnya nih, Mas. Posisi Presiden Joko Widodo menjadi kader begitu. Kader biasa tidak mempunyai posisi di struktur tertentu dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat begitu. Tapi statusnya sebagai presiden. Maka Anda melihat kansnya Jokowi untuk menjadi ketua umum itu ada atau tidak?
Kalau bicara saat ini tidak mungkin, Mas. Agak rumit ya, karena mekanismenya memang cukup tertutup di internal PDIP itu. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana dinamika politik ke depan ya. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan modernisasi dan reformasi partai yang ada di internal PDIP? Setahu saya, dari beberapa data-data dan penelitian bahwa salah satu yang menjadi daya magnet dan perekat politik PDIP itu adalah Mbak Mega, terah politik Soekarno secara umum. Pemilih PDIP itu adalah loyal voter, strong voter yang terafiliasi sebagai pemilih yang mengidolakan Soekarno sebagai pemimpin Republik saat ini. Makanya kalau terah politik Soekarno coba dihilangkan dalam konteks kepemimpinan PDIP, tentu ini akan jadi warning pada partai yang sebenarnya sudah lama berdiri di negara ini. Kan ini menjadi pertaruhan gitu loh, Mas. Bagi saya kalau bicara saat ini dan beberapa tahun ke depan, kok rasa-rasanya ini isu yang cukup impossible dan sangat mungkin. Baik, Mas Adi Praetno, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama Kompas TV kali ini. Sehat selalu, Mas.